Oh, udah. Kok hitam? Hitam. Jelas ya? Mas, muka Oke. lo gelap. Ya, justru gelap itu karena orang-orang bersih yang bisa ngelihat gitu. Gue nggak pede ya? Hah? Emang masuk. Emang tahu kali. Itu kameranya nggak kelihatan. Udah. Wah, Bentar. tak. Guys, Lu tahu. Lupa? bentar ya. Nah, udah ya. Terus masuk. Coach Ardi bisa lebih mendekat ke Coach Digul Oh, biar center. bisa ya? Bisa. Oke. Oke ya. Itu udah berapa sih? Belum mulai, masih baru 8 yang nonton, baru 9. Om Bayu, selamat datang. Kita belum mulai, tetap sehat, semangat Om Bayu. Coach Bayu, ini Coach Galaku itu. Itu siapa itu ya, rambut gondrong gitu? Gila banget ya? Gila banget ya? Jajan Ya? aja. Berdua ya, bener? Apa kata Om Rut? Waduh. Nah, baru 12. Tenang, kita target sampai 30 dulu, baru kita opening. Kayaknya nggak nyampe 30 gimana? Teh Intan, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum, aku belum buka. Sabar dulu. Baru 11. Masih nanggung, cuma 11 itu apaan? Ntar dulu. Nggak nonton Diki dari grup. Ini suara oke ya? Kedengar jelas ya? Cuma agak delay aja. Nggak nonton Diki dari grup. Tahu delay berarti ngebuka sama yang lain juga kan? Kalau ngebuka satu device sama satu device nggak akan ketahuan itu delay. Nggak, maksudnya Om Rudi ngomong, kita jawabnya telat. Heni Rahman, aduh ngapain dia ikutan nonton ya? Palano, thank you buat flyernya. Om Lano, thank you. Om, kedengerannya suara? Kedengeran, bagus. Bagus, semuanya bagus. Nanti insya Allah tiga minggu lagi adalah mini studio. Kita nanti aku bisa dari mini studio lah nanti. Tapi 3 minggu lagi. Oh. Itu gua udah live juga gak? Enggak, Kita ini masih 14 viewer, masih nanggung buat openingnya. Gitu. Kita kasih waktu 3 menit, 5 menit lah. Gitu. Oke. Boleh konsumsi datang. Disponsori sama no. Oh pasti, itu tugasku nanti ngomong itu, walaupun nggak kebagian di sini. Om Dendi, selamat malam. Ini Mulai? belum, baru 16. Pak Hilman, wah ini gawat satu orang ini nih, bahaya ini Pak Hilman ini. Om Rut, Yup, sehat banget. Sorry. Oke, nih, Sehat banget ya. makanya nanti sehat banget. Itu yang pakai topi merah juga lihat tuh, pakai topi merah. Tuh tas ransel kan. Ini aku sengaja pakai meja yang sedada. Ini sengaja. Mas Rud. Lu jadi pegang. Ya. Om JK di belakang Om Oki, antara Coach Digul sama Om Oki deh. Daripada kelihatan setengah nanggung tuh jelek banget di situ. Gua mah udah kelihatan apa-apa. Apa sih Om Rud? Nah, oh ini juga nggak kelihatan dari Idrus. Oh, iya, maksudnya nggak bocor ya? Iya. Ami,
Pantesan semangat itu satu. Ada yang nonton. Halo Ami. Mike itu. Mike. Om Tanjun jangan dibuka dong. Terang banget nih silau nanti. 3. Kang Jaka, selamat malam. Wah, ini yang punya Unisba ini. Waduh, Pak Ferdi. Nanti mungkin ada Pak Ferdi, nanti ada obrolan sama Om Oki itu. Lebih dalam lagi lah secara adat kita ngobrolnya. TIK, selamat malam TIK. Kita mau nelpon ayah, katanya ayahnya lagi dibajak dulu. Si Bayu nih. Nama JK, baju orange, the JK. Iya. Harus balik pada Kang Jaka, kita masih belum untuk viewer dulu. Jadi lumayan agak lama, agak banyakan baru enak bukanya. Terus DJ. Gua nggak cek soalnya. Ada DJ. Oh iya, oh berarti kenal itu. Bayu Apka kenal sama Zakaria Bogalakon ya? Yang punya Unisba dia. Baju orange. Gondrong di antara botak Mas Eka. Salah sampo itu sih. Maklum pakai sunlight. Ayo kemana? Oke ya, 20 viewer. Sambil jalan, kita sambil nunggu ya. Gilenya nggak lama? Enggak. Oke? Pak JK ini kerudungan. Oke, Om. Oke ya. Assalamualaikum teman-teman. Selamat malam. Sesuai dengan janji yang sebelumnya kita ucapkan, bahwa kita mencoba untuk belajar konsisten untuk menepati janji, bahwa tahap awal ini kita mencoba untuk tayang 1 minggu sekali di IG Live kita, yaitu IG Live sayap kiri. Pertama, terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya, bersedia nonton obrolan yang mudah-mudahan lebih banyak bergunanya daripada nggak bergunanya. Nah, setiap minggu kita upayakan untuk kita selalu mencoba ngobrol dengan teman-teman dari komunitas lain ataupun secara pribadi, personal, dengan seseorang yang pasti mereka adalah yang aktif memiliki atau mensosialisasikan gaya hidup positif. Itu yang kita tangkap. Intinya adalah kita pengen membuka komunikasi dengan teman-teman yang lain, apalagi teman-teman yang sudah berpengalaman dalam hal komunitas ataupun teman-teman yang selalu konsisten menjalankan aktivitas gaya hidup positif. Nah, itu yang pengen kita tahu, itu yang pengen kita dapat ilmunya. Nah, malam hari ini bisa dibilang tayangan kita yang ketiga. Yang pertama itu kita tayang coba-coba di Bandung, di Braga. Waktu itu di situ kita mulai membuat deklarasi atau berjanji kalau kita mencoba untuk berkomitmen seminggu sekali kita tayang setiap Kamis malam dulu. Tepatnya kalau bisa sih 7:30 malam itu kita coba tayang dan kita akan undang orang-orang yang akan kita ajak bicara. Dan khusus untuk malam hari ini, setelah tayang 2 kali tadi, di sini kita akan sudah nggak mengenalkan diri kita siapa lagi, sayap kiri itu siapa, dan itu nggak penting-penting amat karena secara kebetulan lah itu munculnya. Tetapi yang lebih penting adalah orang-orang yang akan kita ajak ngobrol malam hari ini. Nah, untuk malam hari ini spesial yang kita datangkan. Ini mereka ini yang kalau kita bicara di Bandung, bicara komunitas, tentu banyak gak kehitung komunitas yang ada di Bandung. Tetapi komunitas yang bekerja secara sukarela mengajak masyarakat Bandung untuk berolahraga, berhidup sehat, beraktivitas positif, itu nggak banyak. Dan kita temukan itu. Kita merupakan bagian dari mereka. Kenapa mereka kita undang malam hari ini? Karena ada kedekatan emosional. Kalau mungkin dari teman-teman tahu, atau teman-teman yang pernah mencoba ikut olahraga di malam hari ya, bukan olahraga malam, olahraga yang
digelarnya malam hari. Karena pasti protes itu. Oke, itu pasti protes. Kalau saya ngomong dia protes, ketawa-ketawa. Tapi olahraga yang digelar malam hari. Nah, itu mungkin nggak sedikit juga yang paham atau nggak sedikit juga yang sudah kenal dengan komunitas ini. Saparua itu sebagai tempat mereka melakukan aktivitas itu, tepatnya di halaman Gor Saparua. Jadi kalau saya datang ke sana, hampir pasti nggak kebagian tempat. Lama-lama akhirnya kita menjadi bagian orang pinggiran atau member yang terpinggirkan di situ. Terbentuklah di situ, tercetuslah di situ, kita akhirnya ambil lapak untuk eksistensi kita untuk ikut di kegiatan ini di sebelah kiri. Disitulah munculnya sayap kiri. Jadi malam hari ini saya langsung perkenalkan, mereka adalah Freeletics Bandung. Ada coach. Jadi nah itu yang pakai yang pakai kacamata biru, nggak tahu lah itu Nora atau enggak ya. Tapi itu kalau kalian aktif di Instagramnya Freeletic, sebagian besar itu fotonya dia, Idrus Toani. Itu saya kenalkan, Idrus. Itu konsep tahu nggak? Terus ada Coach Ardi Darmawan. Selain dia coach yang ngelatih instruktur, mereka juga dia juga founder dari Freeletic Bandung. Kita kasih aplaus dulu dong. Nah. Terus yang center di hadapan saya di ujung tengah. Nah, ini nih unik nih, orang sebenarnya unik banget ini. Dulu saya cerita bentar ya dikit ya. Sebenarnya saya gabung Freeletic itu tahun 2018. 2018 saya udah ikut di sana, dan satu teman kita, Om Oki di sayap kiri, itu saya seret-seret untuk ikut, Septian Anggoro. Itu saksi, dia ikut, dia pernah. Dan selalu lumayan jiper kalau ketemu coach botak itu gitu kan. Ya coach botak itu kan galak, gak tau galak atau sok galak lah, tapi awalnya sih nolak kita, tapi lama-lama bisa juga ngikutin ya, akhirnya menikmati. Nah, Gilang tapi dipanggil Digul, tapi dikenalnya kalau di Instagramnya namanya Coach Digul. Aplaus dulu dong buat Coach Digul. Sebenarnya berapa yang menjadi instruktur di Freeletic? Saya sebutin di sini ada Bayu Apka. Selamat malam. Wah, ini dia energiknya gila loh. Dari awal sampai akhir yang diincar tuh kita. Yang jujur ya, aku nggak tahu itu apa gitu kan. Selalu jadi dari depan sayap kiri selalu di depan kita, ini gini ya, nggak apa-apa lah, memang kita kan orang pinggiran Om Oki ya. Jadi tapi paling nggak di situ kita berhasil untuk mencuri perhatian ya. Walaupun nggak ada gunanya merhatiin kita. Coach Bayu Apka, terima kasih, selamat malam, tapi join ya di sini dan tetap semangat Coach, pokoknya kita bersama-sama terus lah. Jadi ada yang sekarang datang di Nos Coffee di Jalan Kuningan. Oh ya, aku terima kasih dulu ini sama Nos Coffee yang sudah memfasilitasi tempat kita. Gimana teman-teman, dapat kebagian kopinya belum? Jadi itu Nos Coffee itu uniknya apa? Nos Coffee itu uniknya dia kopi yang bernitrogen. Itu kerennya. Dan itu jarang, jujur jarang. Sekalipun ada, mahal. Nah, Nos Coffee itu punya itu kelebihan. Jadi kalau kita masuk ke Nos Coffee, udah konsepnya apa ya? Aku nggak berani bilang, tapi konsepnya kayak bengkel-bengkel racing gitulah. Jadi jangan salah masuk lah ya. Masuk-masuk tahu-tahu bisa ganti oli kan nggak mungkin. Gitu. Tapi di situ tepatnya kopi nitro coffee yang rekomen lah. Buat saya sih rekomen sekali. Ome, terima kasih Ome ya, udah memfasilitasi kita buat tempatnya dipakai buat ngobrol-ngobrol. Jadi sekali lagi ada Om Oki dari sayap kiri yang pakai topi merah. Thank you Om, dari siang udah sibuk kita ya. Dia paling berjasa banget lah kalau buat urusan seperti ini. Ada teriak juga nggak kelihatan. Terus ada Manita, Om JK. Om JK mana ini? Om JK pakai baju orang tepat banget itu udah. Nah, Om JK, ya, oke. Dan juga buat teman-teman yang lain, silakan ini baru 25 viewer. Terus nanti kalian kita berikan kesempatan untuk bertanya langsung. Baik itu tentang Freeletic komunitasnya ataupun tentang apa sih Freeletic itu? Apa sih manfaatnya? Atau apa sih yang bikin kalian bisa ketagihan di situ? Silakan, bebas kok di sini. Nanti kita kasih
kita kasih waktu untuk kita coba bacain pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Jadi mohon maaf kalau semuanya nggak bisa, tapi kita usahakan. Yang pasti terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang sudah gabung di sini. Oke, Coach Ardi sama Coach Gilang, terima kasih Coach ya, sudah bersedia datang jauh-jauh. Bye. Terima kasih. Bye. Coach, saya langsung manggilnya Coach Ardi aja karena memang dia coach kita di Freeletics. Coach Ardi, terakhir ketemu kita kapan Coach ya? Udah lama ya? Tahun kemarin lah ya. Tahun kemarin ya? Berarti artinya udah 2020 kita belum pernah ketemu loh Coach. Apa? Belum, 2020 ini kita belum pernah ketemu ini. Belum ketemu. Kopi. Tapi sehat kan? Tapi sehat kan Coach ya? Coach Digul, sehat. Coach Digul juga udah lama kita nggak ketemu. Ketemu terakhir tuh minggu lalu Coach ya? Iya. Mau banget. Ntar. Aku mau ngucapin, boleh kan? Silakan, Gus. Oh iya, silakan. Nah, iya dong, boleh. Ini forum memang forum pertemanan, jadi nggak ada batasan, nggak ada larangan gitu kan. Jadi silakan. Tes ini di swab, alhamdulillah negatif sekeluarga lu. Alhamdulillah. Akhirnya tadi dia ngomong mudah-mudahan malam hari ini bisa nonton kita dengan keluarga anak istrinya. Coach, you are the best lah pokoknya. Masa iya sih badan kayak begitu, push up berkali-kali, squat berkali-kali, cuman kalah sama flu gitu kan. Oke, Coach. Ya. Saya tanya dulu lah ke Coach Ardi. Coach, udah berapa lama Freeletics Bandung itu vakum karena COVID-19 ini? Vakum dari mulai Maret ya? Awal Maret ya? Bener. Februari akhir. Februari. Oke lah, taruh Februari ya. Berarti Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Bulan ke-7 loh Coach ya? Iya. Bulan ke-7 itu udah vakum, tidak ada aktivitas sama sekali. Tidak ada aktivitas sama sekali. Sementara kan gini Coach ya, setahu saya itu kan kalau kita melakukan aktivitas yang mengundang banyak orang, itu kan pasti ada izin ya, apalagi kita di ruang publik kan. Freeletics akan selalu di ruang publik. Harus ada izin dan akan boleh lagi berkerumun kalau vaksinnya udah beres atau COVID-nya udah selesai atau sudah ada vaksinnya buat masyarakat. Nah, sampai sekarang pun belum ada yang bisa menjamin kapan vaksinnya ada. Kabarnya sih tahun 2021. Tapi apakah semua orang di 2021 itu udah dikasih vaksin kan nggak tahu. Jadi pilih mana? Tetap vakum atau bubar? Vakum lah. Vakum. Nggak, klarifikasi Coach. Klarifikasi. Jadi Freeletics itu vakum karena COVID atau momentum COVID dibuat bubar? Ya, inilah. Sebelum ke situ, kalau Digul ini cerita dulu nih. Mungkin ada yang belum tahu. Ya, ini dulu aku intro dulu di depan. Artinya kan orang nggak tahu atau Freeletics tapi udah lama vakum. Artinya kesimpulannya dia nggak bubar tapi vakum sampai bisa lagi aktivitas. Setuju kan? Itu kan? Benar nggak? Jadi bubar nggak? Janganlah, gitu kan? Janganlah, gitu. Artinya memang kegiatan itu nggak bisa dilakukan kan? Nah, seandainya Coach, ini sebelum saya masuk ke dalam Freeletics itu sendiri, seandainya Coach, kalau kegiatan kayak Freeletics itu dilakukan berdasarkan atau menjalankan protokol kesehatan, mungkin nggak Coach Digul? Mungkin, bisa aja. Bisa. Banyak, terlalu banyak sih. Banyak orangnya. Tapi Makassar jalan. Pabrik dibatasin, gini loh Coach, pabrik bisa dibatasin pekerjanya 50%, kantor juga bisa, ya kan? Malah nanti bulan September pertengahan ini bioskop di Jakarta udah dibuka dengan kapasitas 50%. Mungkin nggak itu diadopsi ke Freeletics? Kalau untuk di Bandung, tidak mungkin. Nggak mungkin. Karena kita memakai fasilitas publik, pemerintah. Jadi artinya Freeletics vakum karena memang sangat tidak memungkinkan untuk melakukan protokol kesehatan di
tempat publik ya coach ya. Betul. Tapi suatu waktu nanti itu akan aktif kembali. Insya Allah. Insya Allah. Nah, dari kita kan tadi udah nyebut-nyebut tuh freeletic, apa sih itu. Nah, siapa yang mau jawab nih? Tolong terangkan sedetil mungkin Coach Digul atau Coach Ardi. Apa freeletic itu? Iya yang ketuanya ini. Nah, kan? Nah, Presiden ini ya. gini. Sorry, kok jadi gak kompak ya? Ayo, karena aku tahu dua-duanya paham sekali tentang freeletic ini. Jadi siapa yang mau jawab silakan bebas. Karena ini viewer kita udah 27 dan orang pasti akan penasaran apa freeletic itu, kok vakum, kenapa judulnya freeletic Bandung bubar, tanda tanya, kenapa, tapi intinya freeletic itu apa? Mangga, mau Coach Digul atau Coach Ardi yang jawab silakan. Halo. Ya. Ngomong ya. Aku nyambung ini kontrol dari sana. Ya, Freeletic. Kita ngomong sejarahnya dulu ya. Oh iya boleh, harus dong itu. Iya. Sejarah. Sebelum jadi freeletic kita tuh berdelapan, bertujuh. Ada saya, Ardi, Digul, Gili, Yogi, Tameng, Adel, Mirza. Bertujuh. Kita keluar dari komunitas Indobarian. Indobarian. Dari Komunitas yang calisthenics itu ya, Coach ya? Betul. Oh, jadi Dari awalnya di sana. Awalnya di sana. Kita kenalan di sana. Terus. Nah, habis keluar kita sebenarnya sih bukan keluar ya, sebenarnya kita istilahnya apa ya? Memisahkan diri dari komunitas Indobarian. Terus kita bikin komunitas yang notabene bisa diikutin cewek cowok ya? Cewek cowok. Kalau calisthenics kan notabene istilahnya cowok banget ya, pelatih olahraga gitu. Tapi kalau kita bikin kita sengaja mencari olahraga yang bisa dilakuin sama cewek juga dan gampang lah. Nah, akhirnya kita aplikasi Freeletics tahun 2014. Aplikasi ya? 2014. 2014. Berarti udah 6 tahun ya? Ya, udah 6 tahun. 2014 kita ketemu aplikasi Freeletics. Kita coba sendiri dulu ya. Kita coba sendiri dulu bertujuh itu. Tapi akhirnya ada teman-teman kita nih yang ikut, cewek-cewek. Tapi kita tidak 100% mengaplikasikan menu latihan di Freeletics ke menu latihan kita. Oke. Awalnya gitu. Karena di aplikasi itu berat banget. Kita aja berat gitu ya. Apalagi yang baru-baru latihan. Akhirnya kita kasih menu latihan, akhirnya nemulah istilahnya formula menu latihan buat teman-teman kita di Indonesia. Cocok lah ya di Bandung. Nah, setelah itu lama-kelamaan makin membesar lah si Freeletics itu. Dalam waktu 2 bulan bisa nyampe yang ikut latihan hampir 150 orang. Dalam 2 bulan awal. Ya itu lama-kelamaan yang misalnya orang yang datang tuh keluar masuk ya, people come and go. Kita sengaja bertahan ya untuk istilahnya konsisten lah. Itu konsisten. Oke. Istilahnya memberi Dan itu dari awal gratis dari awal. Oke. Sip, ntar Coach. Tadi kan kalau saya rangkum lagi berasal dari kalian ini tergabung dalam Indobarian. Indobarian itu dikenal dengan jenis aktivitas olahraga kalistenik yang memanfaatkan atau mengandalkan beban tubuh sendiri tanpa alat, istilah begitu kan?
olahraganya itu salah satunya push up atau apa, tapi yang terkenal di Indobarian adalah pull up. Benar nggak? Ya. Betul, Nah, betul. terus kalian mencari sesuatu yang baru, yaitu ketemulah sebuah aplikasi Freeletics. Jadi mengaplikasikan dari sebuah aplikasi ke kegiatan yang real, Freeletics. Nah, sekarang saya pengen tanya ke Coach Digul, apa gerakannya? Jenisnya kayak gimana? Apa bedanya sama calisthenics? Coba Coach. Sebenarnya sih nggak ada perbedaan jauh banget sih Om. Cuman kalau untuk freeletics itu kita lebih menitik beratkan ke kardio. Freeletics itu lebih ke kardio daripada strength. Body weight training. Kalau misalnya di itu kan ada pull up, sedangkan kita kan nggak ada benar-benar pure dengan diri itu. Body weight asli benar-benar body Contoh weight. gerakannya apa aja Coach? Contohnya? Squat, push up kayak gitu, V-hold, sit up, lunges, banyak. Itu Misalnya bisa kita bisa berbagai macam dari squat, ya. bridge, sumo squat, terus misalnya untuk upper kita punya push up, diamond push up, pike push up, Indo push up, itu banyak. Sedangkan untuk sendiri atau core juga masih banyak juga, sit up, leg rise, flatter, dan lain-lainnya. Boleh nggak Coach Digul kalau saya ngomong gini, gerakan-gerakan olahraga di Freeletics itu sebenarnya dilakukan semua cabang olahraga sebagai pelemasan, sebagai penguatan otot, sebagai menambah daya tahan, endurance dia, boleh nggak itu? Halo Coach. Boleh, emang betul. Ya, jadi memang seperti itu kan. Jadi Freeletics itu adalah gerakan-gerakan yang hampir pasti dilakukan oleh semua atlet cabang olahraga apapun. Setuju. Nah, sekarang pertanyaannya, kan tadi kan keluar dari Indobarian membentuk Freeletics dengan tujuan salah satunya yang bisa diikuti oleh laki-laki sama perempuan. Sama nggak gerakannya? Atau ya, gerakan Freeletics-nya itu bisa dilakukan bersamaan, laki-laki atau perempuan juga sama, mereka akan melakukan itu, atau ada perbedaan? Cuman kita nggak ada pull up sih. Jadi putus. Perbedaan dari Indobarian dan Freeletics itu. Perbedaannya, kalau Indobarian menitik beratkan lebih ke strength kalau aku sih ya, pendapat aku pribadi ya. Terus kalau Freeletics lebih menitik beratkan kepada endurance, cardio, lebih berat itu sebenarnya strength-nya ada gitu. Cuma titik beratnya itu ke gitu. Sebenarnya gerakannya sama aja sih, cuma mungkin ada beberapa yang beda. Apalagi perbedaan nama juga itu ada orang misalnya nyebutnya A, B kayak gitu. Kayak plyo lunges ada yang nyebutnya jumping lunges, ada yang ngomong plyo lunges juga ada kayak gitu. Itu beda. Artinya kalau orang awam ngelihat gerakan Freeletics itu mereka bisa nggak dijamin, oh mereka bisa kok ngikutinnya, bisa nggak itu? Bisa aja, cuman lebih baik. Bisa ya? Orang awam ya bisa. Bisa Cuman ya? Tapi walaupun baik proses kan? Baik proses, jadi kalau aku pribadi sebenarnya lebih baik ada yang dulu gitu. Mendamping. Gerakannya bener. Kadang kan orang ngikutin, gerakan ini aku ikutin. Dengan tekniknya nggak benar. Ya. Artinya gini loh Coach, artinya itu gerakan-gerakan atau jenis olahraga yang kita lakukan di Freeletics itu tidak harus dengan keahlian khusus kan ya? Karena kan sit up, paling nanti tinggal dibetulkan sit up yang benar seperti ini gitu ya. Lunges yang benar tuh seperti ini, terus apa manfaatnya? Nah sekarang saya tanya ke Coach Ardi, sebenarnya Coach yang ditarget kalau kita ikut Freeletics ya, pasti kan nanya, keringetan pasti, kardio iya, tapi manfaatnya buat tubuh apa? Manfaatnya buat tubuh stamina sih sebenarnya, stamina sama pembentukan otot. Stamina sama pembentukan otot. Jadi kalau musim pandemi sekarang, kalau kita Freeletics atau melakukan gerakan-gerakan Freeletics, ngomongnya stamina, imun tubuh nambah dong ya? Ya, betul. Bagus. Bagus ya? Menguat. Tambah ya? Dan itu memang harus dilakukan
ada urutannya nggak atau random? Push up dulu, habis push up saya mau squat, habis squat saya mau lari di tempat, jumping jack, ada urutannya nggak? Atau ada porsi? Oh, saya lebih bertujuan pengen menurunkan berat badan. Saya ingin freeletic lebih ingin tujuannya saya untuk menguatkan otot atau menguatkan jantung. Ada nggak itu menunya, Coach? Ada. Jadi gini, setiap tujuan kita atau goals kita untuk tubuh kita sendiri ya, misalnya kayak cardio, itu menu latihannya itu ada yang khusus gitu. Jadi kayak cardio untuk menurunkan berat badan, menunya tuh kita lebih menekankan ke cardio sama endurance biasanya gitu. Tapi kalau misalnya kita pengen pembentukan otot, misalnya kita pengen jadi nih, pengen six pack nih. Nah, urutannya juga kita cardio ada, tetap terus pembentukan otot ada, kayak strength-nya juga ada. Jadi enggak istilahnya tidak bisa disamaratakan untuk beda proporsi untuk goals masing-masing gitu. Artinya sesuai dengan tujuan kita ya. Misalnya ada orang mau freeletic, saya pengen turunin berat badan, itu bisa? Bisa. Oke. Ini saya juga, udah ada beberapa pertanyaan, atau tadi juga sudah ngasih komentar. Terima kasih. Jadi kita buka ya, untuk sesi yang ingin bertanya, atau juga ingin menyampaikan pendapat, juga boleh. Untuk tanya-tanya ke freeletic juga pasti boleh. Ada Ami tadi yang sudah ngasih tambahan, bahwa calisthenics itu masih menggunakan alat, sementara freeletic sama sekali tidak menggunakan alat. Ya, itu setuju, itu yang saya rasakan. Jadi saya cuma datang, bawa baju ganti, bawa minum, bawa matras tanpa ada alat. Dan itu kita di halaman GOR, latihannya itu push up, squat, jumping jack, seperti itu. Dan terus, itu benar nggak kata Ami seperti itu, Coach Digul? Tunggu bentar, Om, saya mau nambahin dulu. Yang tadi. Oke. Bangga. Strength, cardio, sama endurance. Kita punya 3 nih per hari. Yeah. Semua. Nah, di antara 3 ini kita itu membentuk otot, ya. Ya, badan. Jadi kalau misalnya olahraga strength itu bukan untuk menggerakkan otot juga, bukan untuk otot juga. Ternyata di strength ini aku baru mempelajari juga beberapa bulan yang lalu, ternyata si strength ini bisa membakar lemak juga, ternyata gitu. Oh. Ada apa sih namanya? Riset juga kayak gitu. Jadi juga sama kan orang-orang. Jadi freeletic cardio aja enggak. Strength juga sih. Kalau misalnya butuh juga itu ya. Doang. Pada intinya cardio itu kan untuk memperlancar edaran jantung. Terus peredaran darah lebih lancar, nafasnya juga. Untuk endurance kan kita untuk daya tahan tubuh kita gimana, ini imunnya nih. Kita menguatin misalnya pengen larinya tambah bagus ya, kita latihannya endurance gitu loh. Jadi antara kasih ke semuanya gitu. Jadi saling melengkapi. Oke, jadi Freeletic Bandung itu punya 3 menu, cardio, endurance, dan strength. Cardio itu lebih fokus ke kekuatan jantung kita. Endurance itu untuk ke stamina, strength itu untuk ke penguatan otot kita. Nah, Coach Ardi bisa dijabarin seperti apa sih yang dimaksud gerakan-gerakan yang lebih fokus kenanya di cardio, di endurance, sama di strength, Coach Ardi? Cardio apa, strength apa? Nah, kalau di cardio biasanya saya atau Coach Digul lebih menekankan ke porsi latihan yang berat. Misalnya kayak gerakan jumping jack, terus butt kick, burpees, terus kalau misalnya di kaki kayak split lunges, itu memacu cardio, memacu peredaran darah di jantung cepat banget. Cardio. Oke, jadi Coach, tubuh kita itu kan ada bagian atas, ada bagian bawah, upper, lower. Ya, boleh nggak kita random? Kita latihan untuk fokus di bagian atas tubuh. Kemudian dalam saat yang bersamaan kita melatih untuk lower tubuh kita atau kaki sampai ya mungkin perut ke sana. Itu benar nggak sih? Ada katanya
sebaiknya kalau kita fokus di upper aja dulu. Kalau kita upper tuh maksudnya bagian tubuh ke atas ya. Kalau kita mau fokus latihan penguatan di tubuh bagian bawah, itu aja dulu, jangan dicampur. Itu benar nggak sih? Tergantung. Tergantung. Nah, ada yang bilang kayak gitu kan nih, latihannya seminggu berapa kali? Full body. Kalau misalnya latihannya seminggu 6 atau 4, baru bisa di skip. Gitu. Oke. Oh gitu. Dulu. Tapi intinya tidak ada masalah. Tidak ada masalah sih. Intinya tidak ada masalah. Nah, sekarang saya pengen dengar testimoni dari teman kita nih, Oki dari sayap kiri. Dia rajin, dia gym, ya dia gym juga, sport freak lah. Aku bilang dia satu orang teman kita yang edik lah olahraganya itu. Jadi ikut gym juga, habis ikut gym pulangnya langsung freeletic. Belum lagi kegiatan runningnya dia. Nah, kerasa nggak manfaat itu? Atau memang benar nggak yang dirasain sekarang selama ikut freeletic? Oke. Kalau ini ya, sebelum kan waktu itu memang awalnya memang saya nge-gym dulu. Sebelum diajak Brody itu saya tetap memang nge-gym dulu di gym. Baru setelah berjalan beberapa bulan di gym, karena tujuannya itu gendut, pengen kurus, nge-gym. Ternyata nggak kurus-kurus. Terus diajakin freeletic. Kalau di freeletic, mungkin kalau di gym itu mungkin saya lebih ke strength ya. Jadinya karena kita nggak pakai PT juga, bisa selalu aja gitu. Jadi saya tuh latihan strength kalau di gym itu. Dan itu full body, dari mulai bench press, squat, terus overhead, macam-macam lah itu. Nah kalau di sini dapatnya tuh justru lebih ke spesifik gitu. Kalau saya karena ya memang saya buta dulu kan, buta tentang apa namanya, yang kalau untuk yang punya PT mungkin diterangin gitu, ini. Kalau saya dulu enggak, jadinya langsung di gym itu cuman umumnya, istilahnya apa ya, kalau berapa otot sekaligus tuh coach. Jadi satu latihan bench press itu kan yang kena dada, pundak, kompor. Nah kalau di freeletic dapatnya bisa dapat fokus ke otot ini, misalnya dapat di core, dapat ke perut, isolation ya, gitu. Core itu perut ya? Core itu bagian perut ya. Jadi kesimpulannya bisa nggak dibilang gini, bahwa freeletic itu lebih mudah dilakukan dan lebih mengena kepada sasaran yang kita tuju. Benar nggak? Gara-gara Yuda nih, Nah, Coach Ardi, aku mau tanya nih. Kan kalau orang olahraga, terutama perempuan nih, terutama cewek nih Coach. Cewek mau olahraga itu motivasinya itu menurunkan berat badan, atau menjaga kebugaran. Kalau kita ngomong menurunkan berat badan, itu bicaranya dengan pembakaran kalori. Freeletic segimana sih? Bisa menjamin seseorang, atau gini, freeletic itu salah satu olahraga yang sangat ampuh untuk kita yang punya motivasi untuk menurunkan berat badan. Gimana? Kok gambarnya hilang nih? Lampu di sini. Mati lampu. Aduh. Tapi ya nggak apa-apa sampai dulu. Tapi ya, bukannya ini pernah kita alami di Saparua, Coach? Iya kan? Di sini juga ya. Jadi gini, teman-teman yang baru gabung atau belum pernah gabung di freeletic, itu mereka ini latihan di halamannya Gor Saparua. Terus siapa yang datang duluan ya silakan pilih-pilih lapak di sana, cukup bawa air minum, baju ganti sama lapak. Nah nanti coach-coach inilah berdua ini tapi dibantu sama yang lain ya. Ada Bayu Apka juga di situ, ada Kang Hikmat juga di situ, ada siapa lagi ya? Chandra juga di sana, terus ada Teh Santi juga, terus satu lagi itu siapa yang lupa. Nah tapi mereka selalu membantu kita untuk tetap gerak, tetap melakukan gerakan-gerakan yang benar, yang sesuai itu tadi. Coach Ardi belum dijawab tadi. Benar nggak? Bisa nggak itu kalau perempuan yang punya motivasi olahraga, terutama ikut freeletic, untuk menurunkan berat badan? Nah,
sebenarnya kalau ngomong-ngomong kalori, jitu nggak sih? Atau tepat nggak memilih freeletics untuk tujuan itu? Tepat banget. Tepat banget. Alasannya? Soalnya kita pernah melakukan riset di 15 days. Di Terangin dulu Coach, 15 days itu apa? 15 days challenge itu challenge yang kita buat setiap bulan puasa selama 15 hari tanpa henti. Nah, di 15 day challenge. Kalau punya bentar. Nah, terus Coach? Nah, di 15 day challenge kita melakukan riset. Jadi kita bagi dua menu latihan. Yang pertama cardio untuk low weight. Yang kedua strength muscle gain. Oke. Thank you. Nah, di 15 day challenge itu terbukti selama 15 hari ini kita melakukan latihan dengan diselang istirahat per 5 hari latihan. Berapa ya? Nah, ada member cewek yang turun sampai 8 kilo selama 15 hari. Dia Dan makan nggak? member cowok, apa? Dia makan nggak sampai turun 8 kilo itu? Pasti sahur dan buka. Bukan. Ya, dan Hah? Terus? member cowok berat badan sampai 11 kilo. Wow. Purnama. Nah, di 15 day challenge itu kita melakukan riset. Kalau cewek yang mau istilahnya lost weight pakai freeletics banget, itu rata-rata hampir turun minimal 3 kilo biasanya. Sama 15 hari. Minimal 3 kilo. Selama 15 hari itu. Ya, kan Iya kita sih. pakai kuesioner ya. Jadi setiap Jadi kita absen lah ya di apa namanya di buku mereka, di kertas mereka gitu ya. Terus awal sebelum latihan kita umum semua berat badan, terus masa lemak, masa otot dan lain sebagainya. Nah, pas hari ini kita ukur juga. Nah, ternyata yang paling banyak turun yaitu yang paling antara muscle gain sama lose weight, yang paling bagus tuh yang lose weight dibanding muscle gain. Jadi 15 day challenge itu kita juga pernah ikutan ya. Waktu itu selalu tempatnya nggak di Saparua tapi di halaman Gedung Sate. Nah, yang menariknya sebelum kita mulai 15 days challenge tadi, kita diukur berat badan massa tubuh kita ya. Berapa otot kita, berat badan kita, semuanya diukur, kandungan lemaknya sampai selama 15 hari, terus diukur lagi ya Coach ya, itu ya. Nah, betul. Dari teman-teman yang ikutan semua, progresnya baik nggak itu? Baik ya. Padahal itu di bulan puasa kan? Ya, betul. Jadi sudah membuktikan kalau olahraga freeletics ini motivasinya kalau mau lose weight atau menurunkan berat badan itu bisa, mau memberikan kekuatan atau jaga stamina kita itu juga bisa. Betul. Ya. Nah, sekarang sama Coach Digul. Coach Digul itu kan selain di freeletics itu kan sekarang juga ada terlibat di dalam pembentukan atau fisik dari pemain-pemain Persib Bandung kan Coach ya? Ya. Nah, itu kan menunya sama nggak? Maksudnya apa freeletics-nya jangan-jangan yang dikasih ke kita beda sama yang dikasih ke pemain-pemain bola itu? Sama nggak? Masih beda. Kalau misalnya yang bisa kita lakukan, artinya gerakan-gerakannya Coach, maksudnya sama nggak itu? Beda kan mungkin dari sisi terus porsinya beda. Cuman gini, kalau misalnya gerakan kita yang biasa kita lakukan itu menjadi pemanasan. Warming up mereka seperti itu gitu. Cuman kalau misalnya untuk mereka karena itu endurance-nya baru beda disahin. Kalau misalnya itunya sama, kalau yang sama dengan kita biasa malam itu pemanasan buat mereka. Tapi artinya kan gini, mereka aja yang pemain profesional masih membutuhkan kan itu. Membutuhkan fungsi latihan kardio, endurance, strength, dan itu yang dipilihnya freeletics kan?
Betul. Berarti itu bisa jadi acuan kita kan untuk olahraga yang gampang dilakukan. Sebenarnya di luar negeri itu pakai Om. Kayak di Liga Inggris, pakai Liverpool, makanya di juara pakai itu. PSM Makassar juga sebelumnya. PSM Makassar juga sebelumnya pakai. Nah di Indonesia kebetulan hanya Persib sekarang yang pakai. Timnas pakai Om. Timnas sudah pakai juga. Nggak, artinya gini, Coach. Bisa nggak sih itu kalau kita sudah ngerti gerakannya yang secara benar, terus mau sendiri aja di rumah? Mungkin nggak itu? Mungkin bisa. banget. Mungkin Bisa banget. Jadi memang Cuman kelebihan, ya gimana Coach? Cuman yang takutin satu, mungkin tekniknya benar atau enggak gitu ya. Tapi itu disalah. Yang kedua, ini yang paling penting, programnya mau seperti apa. Karena menurut untuk kita juga aku sama Gehu setiap kali nulis program juga siapa Gehu? Ardi Darmawan Hayaci. Enggak, artinya gini loh Coach. Artinya gini. Itu kan jenis olahraga sebenarnya yang simple, ya kan? Nggak harus kita datang ke gym, misalnya seperti itu. Kita nggak harus datang ke kolam renang. Gerakan itu yang hampir pasti tadi kan disebut di awal, kalau kita tahu gerakannya secara benar, tahu fungsinya, tahu apa yang mau kita sasar, itu berarti fine dong kita lakuin sendiri tanpa harus ada pendamping. Artinya itu bisa bukti muncul. Ya, munculnya aplikasi itu kan juga bisa diikutin sama kita kan? Boleh. Cuman ya, gini, kan? maksudnya masalah program. Program itu kita buat barengan karena ada hitungannya gitu loh. Kenapa hari ke depannya apa beda-beda gitu? Karena itu ada hitungan-hitungan nggak asal program gitu loh. Oke, kan Freeletics Bandung ini selama ini kan vakum, pasti banyak yang kepengen, pasti banyak yang kangen olahraga itu. Bisa nggak secara personal, Coach, aku minta dong programnya buat di rumah sendiri, boleh nggak? Ada yang minta ke aku. Ada yang minta kok. Ada yang bisa ya? Ada. Jadi nggak itu terbuka. Silakan ya, itu terbuka kan? Iya. Terbuka ya. Boleh. Maksudnya Coach Ardi dan Coach Digo bersedia memberikan. Bersedia, cuman kalau aku ada aturan tuh. Kalau sekali bolos, 1.000. Jahat. Nggak bisa bolos. Sekali lagi Coach, sekali bolos. Ada satu orang suruh dia udah ngikutin selama 7 minggu. 7 minggu. 7 minggu udah. Lu itu siapa? Siapa sih namanya? Hafiz. El Hafiz. El Hafiz. Anak free lagi juga sih, anak free runners juga. Dia bisa lari 10 kilo dengan pace 5 cuma stabil, cuma 25 menit itu 10 kilo 30 menit. Enggak dong. 5K. 5K itu yang 5K. Itu jadi intinya kan gini, ini memang olahraga yang gampang, olahraga yang bisa dilakukan di mana saja, tapi baiknya memang kita paham dan lebih baik lagi kalau ada pendamping ya. Iya, karena ya kan? Iya. Nah, pernah nggak Freeletics ngasih apa ya, secara daring lah di kondisi pandemi sekarang ini, atau membuka forum kalau teman-teman ini gimana nih, lumayan loh berapa bulan ini nggak aktif kan, jadi kan pasti banyak yang kepengen gitu kan, ada nggak itu, kepikir nggak? Sempat kita lakuin latihan online ya, latihan daring. Selama 2 bulan kalau nggak salah. Selama 2 bulan. Tapi karena berhubung hampir mau Idul Fitri, jadi kita cut semua. Gitu. Jadi sebenarnya bisa kan, begitu Freeletics membuka latihan secara daring, artinya kan mempercayakan kan kepada masing-masing individu kan? Pendampingannya kan secara daring, nggak harus tatap muka. Ya, betul. Iya. Oke. Ya, Coach, ini udah tahun ke-6 ya? Freeletics Bandung gitu ya? Dan itu konsisten terus, Coach? Konsisten, insya Allah. Ya. Saya mau tanya, jujur. Tolong jawab jujur. Profit atau non-profit? Non-profit. Nah, itu hebatnya itu nggak gampang Coach gitu loh. Kalian kok mau gitu kan? Coba deh, 6 tahun
tar dulu coach, 6 tahun itu bukan waktu yang pendek loh itu. Dan membernya kita lihat di Instagramnya 6.000 kok nggak salah followernya. Dan setiap kita latihan hari Selasa Kamis nggak mungkin kosong, adanya penuh semua sisi itu, semua celah itu ada aja. Dan itu gratis. Alasannya apa? Itu. 6 tahun. Aku mau capek-capek gratis. Iya. Alasannya apa? Kita nih. Masih gratisan. Kita sih awalnya ingat hashtag kita yang pertama itu mari kita sehat. Kita mengajak teman-teman kita awalnya, teman-teman kita untuk berperilaku sehat, dimulai dari hidup sehat, olahraga, terus pola makan sehat awalnya. Tapi lama-kelamaan kita mengajak masyarakat juga untuk berperilaku hidup sehat. Nah, lama-kelamaan hashtag itu hilang, entah kemana, tapi tetap kita merasa kita butuh pengabdian loh buat masyarakat. Kita nggak bisa ngasih apapun buat masyarakat, tapi kita bisa melakukan mengasih program latihan secara gratis. Kita cuma bisa itu aja sih sebenarnya, pengabdian. Bukan cuman kok. Itu nggak cuman, itu luar biasa loh. Kalau buat kita itu luar biasa. 6 tahun loh, Coach. Gila nggak? 6 tahun nggak pernah absen, Selasa Kamis malam, dan itu free. Nggak bayar gitu. Nah, tadi ada komentar. Kang Henry Winoto kasih komentar, kasih pertanyaan, siapa yang kangen latihan di Saparua Selasa Kamis? Coach, coba dijawab selagi ada orangnya nih, Coach. Silakan. Selagi ada orangnya. Aku kan banyak. Banyak loh. Banyak. Om Henry, cepat buka dong Saparuanya. Bener. Nah, itu. Jadi imun itu bisa tumbuh karena itu hanya pakai olahraga buat imun tubuh. Buka kembali tempat olahraga. Artinya pernah nggak mempertanyakan itu ke pihak Pemprov? Itu kan Saparua kan wilayah Pemprov ya. Pernah nggak? Mungkin nggak ini bisa digunakan lagi? Atau sampai kapan dengan kondisi yang bagaimana kita bisa latihan lagi di sini? Coach Ardi, Coach Digul, pernah nggak ada komunikasi itu? Saya selalu berkomunikasi dengan Kang Henry Winoto. Yang tadi ada. Ada. Tuh. Acan, tuh. Jadi baru sama dia Acan, gitu. Kalau aku kan gini kan kita tuh harus menggunakan tubuh ya. Kalau cuma pakai masker, cuci tangan dong, aku rasa sih nggak cukup pribadi aku. Kita kan butuh olahraga, kita butuh olahraga, ayo bukalah. Atau mungkin dibatasi. Boleh, atau di situ ada tempat cuci tangan, oke, gitu loh. Kita kemarin sempat ngobrol sama tim admin terus tim coach, kalau boleh diperbolehkan untuk latihan lagi di Saparua di masa pandemi ini. Kita udah siap untuk istilahnya menyiapkan protokol kesehatan. Kayak istilahnya kayak hand sanitizer yang banyak, terus disinfektan setiap kali beres latihan itu kita sudah mau kok. Cuman ya itu. Jadi sebenarnya dari internal freeletics udah siap ya, kalau memang dikasih atau dipercaya untuk bisa kembali beraktivitas. Ya, udah siap. Udah. Karena jamin bisa. Nah, baliknya ke sini. Kan ada prinsip gini, Coach. Dengan berolahraga itu kan meningkatkan imun tubuh. Otomatis salah satu yang untuk kita mencegah penyebaran corona atau COVID-19 itu kan dengan imun tubuh. Betul kan? Betul. Pola hidup yang lain-lain. Jadi mudah-mudahan Kang Henry nyampe lah ke atas gitu ya. Tadi selain ada Oki, ada JK sama Maria. Nah, saya pengen tahu juga lah gimana komentar atau testimoni mereka. Siapa dulu nih? Gusti Randa dulu. Gusti Randa. Apaan? Sini duduk dulu. Sama Om. Jadi ada salah satu yang pemain ya. Persib juga kan.
dia positif kena. Tapi di rumahnya tetap olahraga. Gak berapa lama ya sudah hilang coronanya. Bayu, Enggak, yang dirasain dari freeletic itu apa, JK? Kalau saya tahu Malam. udah banyak ya. Malah minum kopi. Yang dirasain selama ikut freeletic gimana? Apa? JK selama ikut freeletic, manfaatnya apa yang dirasa secara langsung? Mulai ikhlas ya, mulai ikhlas. oh saya buat saya ya. Iya. Kembali. Jualan tambah laku atau gimana? Kalau bagi cerita dari awal dulu ya, saya ngikutin freeletic itu gara-gara pengen lari lebih kuat aja. Gitu. Terus disaranin sama teman, kebenaran sama Reza Sepkiri Makassar, suruh ikut ke freeletic. Dan yang di situ ikut continue aja terus di tempat kita biasa, Om Rudi. Dan alhamdulillah dengan ngikutin Selasa, Kamis, jadi P4. Selasa, Kamis, alhamdulillah ada effortnya. Dan dari Ini sinyalnya nggak bagus nih. Ya. Dari pihak coaches pun sangat membantu. Tadi apa yang diomongin dari sama Coach Bul, Abah juga benar. Kalau kita secara yang aktif gitu di freeletic buat minta menu ke coaches, pasti mereka sangat terbuka. Sorry, aku Dan potong. Ini ada informasi dari Kang Henry tentang keinginan teman-teman untuk bisa kembali aktivitas olahraga di ruang publik. Katanya sih gini, masih tunggu keputusan gubernur tentang protokol kesehatan untuk olahraga di ruang publik yang langsung ditandatangani oleh Pak Gubernur. Nah, itu. Jadi mudah-mudahan secara nggak sadar tanda tangan gitu kan. Jadi bisa di sana. Terus, ayo Om JK lanjutin lagi. Oh, tadi sampai mana ya? Oh, sampai ini. Sampai kita sebagai yang aktif dan ikut di freeletic itu, utamanya yang tadi Om Rudi tanyain kayak ke Kang Ardi, ke Coach Digol itu, umpamanya minta menu buat kita latihan yang mau lari, yang mau olahraga bola juga, insya Allah dikasih dengan menu yang bener-bener oke lah gitu. Ya artinya Dan gini ya, artinya siapapun kalau memang niat pengen bener untuk bisa tetap menjalankan aktivitas olahraga freeletic, sementara ini memang belum bisa langsung kontak dan itu pasti dengan terbuka. Mereka-mereka ini, para coach kita ini akan dengan senang hati memberi. Ya nggak usah diraguin lagi lah, 6 tahun nggak ada profitnya, apalagi cuma minta menu, langsung cash dikasih di situ. Iya kan? Yes. Itu udah fakta gitu. Goalsnya apa? Gitu. Iya. Nah ini kan juga banyak follower di freeletic itu udah 6.000 lebih lah. Itu udah luar biasa kalau buat suatu gerakan itu movement, social movementnya itu udah keren banget lah. Itu nggak usah diragukan lagi dengan perjalanan freeletic sampai 6 tahun. Orang selalu menikmati dokumentasi yang ada di Instagram freeletic. Kebenaran nih, ada tukang fotonya, nggak asik kalau nggak ngomong di sini. Sini, gitu kan? Ini suatu ini cuman ini aja. Ini pertanyaan apa ya buat aku tuh. Jadi yang benar tuh situ itu tukang foto, tukang naik motor, atau sekarang gaya-gayaan juga di sepeda. Yang benar apa? Gitu. Anjang. Ya itu. Tapi gini, jujur, setiap melihat foto freeletic hasil karyanya Idrus itu keren. Itu cerita. Jadi kita bisa menikmati foto-fotonya dari banyak dari pertama nggak sih? Itu Om Idrus tanganin. Oke. Sorry teman-teman. Itu kebijakannya bukan dari kita tadi diputus itu dari PT Instagramnya sendiri, itu kelihatannya nggak bisa lebih dari 60 menit. Konspirasi. Gara-gara Idrus ngobrol.
Oke, terus lagi terus. Itu awalnya mulai kapan nanganin foto-foto Instagram? Aduh, sebenarnya saya 2016 ya, saya juga 2016. pertama kali ikut Freeletics itu acara 20 days. 20 days. program 20 hari. Itu pertama kali ngadain, terus ikut-ikutan, akrab sama Coach Eka waktu itu karena motornya Eka sama. Karwenda. Anjir, sama motor gitu. Enggak, Terus artinya terus sampai sekarang itu pegang ya? ya, Sampai sekarang masih dipegang sama Idrus kan? sekarang karena ada masalah teknis, intensitasnya berkurang. Terus ya gitulah, ada something. Coach Ardi, kalau something itu mudah-mudahan bukan masalah profit, mudah-mudahan bukan itu. Tapi gini, Coach. Ya, Coach Ardi artinya gini ya, segala sesuatu di Freeletics itu selalu terkonsep ya? Ya, selalu. Selalu terkonsep ya, dari jadwal, menu latihan, kemudian event-event yang dibuat, sampai kalau kita lihat artnya di Instagram pun itu dipikirin, atau ngalir gitu aja? Kalau dari menu latihan, jadwal itu terkonsep. Setiap kali ada event-event pun kita terkonsep. Nah, untuk masalah postingan di Instagram atau sosial media kita, itu terkonsep juga berkat sama kakak Mimin Santi. Iya. Teh Santi, saya sekali nggak bisa gabung ya, padahal kepengen juga ngobrol sama, itu kan ikon Freeletics Bandung dari golongan kaum Hawa. Iya kan? Betul. Nah, di situ jadi mudah-mudahan lain waktu kita bisa ngobrol sama semuanya itu loh. Itu. Tapi intinya gini, apalagi nanti Freeletics mau seperti apa ke depannya? Atau mau gini-gini aja? Artinya gini tuh saya udah cukup, effort saya udah luar biasa untuk bisa ngumpulin sebagian orang Bandung untuk saya ajak atau kita ajak berolahraga. Atau ada planning yang lebih besar lagi ke depannya. Gimana? Untuk setahun 2 tahun ke depan sih kita kayaknya bakalan gini aja. Maksudnya bakalan gini aja, belum ada rencana ke depan untuk bikin event atau bikin tempat atau sewa tempat buat olahraga khusus Freeletics. Belum ada. Tapi itu pernah mungkin nggak pindah dari Saparua, atau kenapa dipilih Saparua? Saparua, kenapa ya? Mungkin karena di tengah kali ya, di tengah aksesnya enak, terus di tengah kota Bandung, Gratis. tempatnya gede, gratis, jadi di sana aja lebih enak ya. Oke, yang ngebedain Freeletics sama komunitas sejenis apa? Sejenis ya? Gak usah disebut namanya lah, tapi ada beberapa, mau di Jakarta, mau di Surabaya, di kota lain, apa yang membedakan? Yang membedakan katanya lebih ganteng sih, lebih gaul. Yang ngaji dulu. Untuk di komunitas Freeletics kan, Freeletics itu di seluruh Indonesia pun ada. Dimulai dari Jakarta, Tangerang, Bekasi ada, terus Bogor sempat ada, Tangerang, Bandung, sampai ke Makassar, Palu kalau nggak salah ada. Nah, setiap kota punya menu latihan masing-masing, punya metode masing-masing. Jadi kita tidak punya ya. Itu tergantung istilahnya yang melatihnya. Punya style masing-masing. Nah, untuk dengan komunitas lain apa perbedaannya? Mungkin yang sejenis sama kita cuman Saparua Sparko nggak salah. Dan di Freeletics itu yang saya tahu itu nggak ada ikatan, bebas kan, dia mau keluar masuk, mau kemana-mana, itu asiknya itu yang saya rasain itu asiknya.
seolah di Freeletics itu sendiri juga lahir komunitas lari free runner. Iya kan? Ya, betul. Nah, siapa yang bisa sedikit cerita tentang free runner lahir dari Freeletics sampai sekarang ini juga eksistensinya oke untuk mereka yang hobi lari, terutama apa ya namanya itu, sambil nikmatin suasana pagi di kota Bandung, itu free runner top banget itu di situ, dan itu hidup banget di situ. Walaupun saya jarang ikutnya, tapi ngamatinya, kompaknya dapat, guyupnya dapat gitu. Nah itu gimana? Awalnya gimana? Kok bisa sampai muncul? Berarti bukan nggak mungkin nanti ada kelompok sepeda muncul dari Freeletics, kelompok karate muncul dari Freeletics, kelompok golf muncul dari Freeletics. Itu kan bebas. Gimana? Baru lagi Om sekarang beli bakmi. Sorry, keceplosan yang terakhir itu. Terus. Nah, untuk komunitas selain Freeletics, komunitas di dalam gimana ya? Komunitas di dalam Freeletics banyak. Nah, boleh kan? komunitas yang muncul di luar Freeletics gimana gitu kan? Dari Freeletics, dari pertama Freeletics itu sebenarnya banyak ya. Yang pertama sebelum dulu saya dan teman-teman yang lain sempat buat apa ya? CTRS apa CTRLZ? Dulu sempat buat komunitas lain juga, Urana, itu bebas, mau siapapun boleh ikut. Terus jadwal latihan dan larinya mengikuti jadwal Freeletics, Selasa, Kamis, dan Sabtu atau Minggu, itu sama. Nah, lama-kelamaan teman-temannya udah pada nikah, terus banyak kesibukan yang lainnya, akhirnya bisa dibilang vakum untuk di dunia lari. Tapi di dunia pertemanannya masih tetap ada. Harus lah gitu kan. Ya. Nah, habis itu setelah saya kan masih tetap ngelatih, Diego masih tetap ngelatih, akhirnya tercetus komunitas City Runner. Nah, City Runner. Nah, berapa lama? City Runner muncul hidup selama setahun, akhirnya melebur lagi menjadi Free Runners ya. Melebur lagi menjadi Free Runners. Tapi gini, sadar nggak kalau ternyata Freeletics itu bisa menciptakan komunitas-komunitas baru? Sadar nggak kalau ternyata Freeletics itu salah satu keberhasilannya memunculkan komunitas-komunitas baru yang berperilaku atau bergaya hidup sehat juga yang jadi pegangan mereka. Sadar nggak? Putus-putus ya? Putus-putus. Nggak. Selama ini itu apakah sadar nggak bakal jadi banyak muncul orang-orang sadar nggak gitu? Sadar nggak Freeletics itu ternyata keberhasilannya selain ngajak orang berolahraga, ternyata memuncul atau mencetuskan komunitas-komunitas baru di dalamnya. Dan itu positif. Itu positif loh. Ya, akan terus digalakan seperti itu nggak itu Coach Ardi? Kayak gitu. Akan terus distimulus biar orang berkelompok untuk membuat suatu kegiatan yang positif. Ya. Ujung pertanyaannya itu gini. Sekarang mau itu Coach Digul, mau itu Coach Ardi ataupun Idrus, ngelihat banyak komunitas yang muncul dari Freeletics, perasaannya gimana sih? Senang banget, Makin rame dong. Bagus. Seru. Sesuai tujuan. Termasuk saya kiri juga Mas munculnya dari sini. Iya, betul. Makanya ini kita kasih kesempatan kita kasih tempat yang luas buat Freeletics karena kita sadar kita lahirnya dari aspalnya Saparua. Di situ ada Freeletics dan itu nggak bisa dipungkiri. Walaupun kita
Walaupun kita itu dulunya nggak sengaja bahwa kita itu ternyata ujungnya kelari. Enggak, hanya penamaan aja. Tempat kita di situ sebelah kiri, ya kan? Ya. Nah, artinya nggak sengaja kita muncul, ternyata saya lihat gila juga ini Freeletics ya, banyak komunitas muncul di dalamnya. Free runner sampai sekarang eksistensinya keren, ya kan? Nggak dipungkiri lagi. Nah, gimana caranya Freeletics itu juga membuka komunikasi dengan teman-teman komunitas yang lain lah. Karena ini kan message-nya besar, Coach. Message-nya itu, ayolah kita komunikasi, kita saling sharing. Kalau sekarang posisinya kita nyerap ilmu di Freeletics. Gimana caranya bisa 6 tahun bertahan, memberikan sesuatu yang berharga buat orang, dan satu lagi, nggak ada iming-iming duit di dalamnya. Itu yang paling susah, Coach. Gimana caranya? Coach Diko dong, sekali. Wow, nanti tulus. Lah, artinya kan gini, sistem itu terbentuk tanpa kalian sadari loh. Iya kan? Iya sih. Iya. Tujuannya gini dari kan kita hashtag kita kan mari kita sehat, dan tujuan kita untuk memberikan masyarakat Bandung khususnya supaya hidup sehat gitu, berolahraga gitu kan. Dan kalau dari kita pribadi juga sama, istilahnya mas sodakoh. Kita memberikan bukan sodakoh itu bukan hanya uang aja kan. Kita juga memberikan ilmu, juga memberikan ayo kita sehat, ayo kita berolahraga, salah satu sodakoh gitu. Dari kita yang berbanyak ya, ini jadi amalan yang bisa masuk ke dalam. Amin. Sorry, itu tadi saya dibantah sama beberapa orang, itu bukan aspal om, itu granit. Terserah lah, pokoknya aku nganggapnya itu aspal lah. Mau apapun juga, pokoknya pulang dari sana baju kita kotor aja. tapi gitu, tapi artinya gini loh, gimana apa yang sudah dilakuin sama Freeletics secara tidak sadar ataupun sadar, itu bisa dilakuin juga sama komunitas lain. Mungkin nggak? Mungkin banget. Mungkin banget bisa. Ya, artinya tanpa ada iming-iming profit oriented di sana, benar-benar konsisten, komitmen dengan tujuannya, itu yang nggak itu. Nah, itu gimana sih caranya menjaga itu dari kalian-kalian ini? Udah 6 tahun seperti itu. Taman bermainnya buat aku mah di situ tuh taman bermain. Ya, aku misalnya ketika kerja, ketika kerja orang-orang pasti pengen mau meluapkan sesuatu yang membuat aku senang gitu. Ya disitulah, karena passion aku kan senang melatih gitu. Dari dulu emang sering melatih. Bisa apa melatih? Bisa nih. Ya kalau tapi orang-orang pasti benci sih. Sebel gitu kalau melatih, kalau I wanna kill you. Ya, saya aja bisa ngebayangin gini loh. Bisa ngebayangin banyak komunitas muncul dari sebuah komunitas yang kita bentuk, itu keren. Itu luar biasa. Karena prinsipnya kan di dalam lingkaran pasti akan terbentuk lingkaran-lingkaran lagi. Nah, itu keren, tapi mereka masih dalam satu lingkaran besar. Artinya tetap pertemanan itu harus kita utamakan, ya kan? Berkompetisi dalam hal menyebarkan virus yang baik itu oke, seperti kalian lakuin itu. Teman-teman lain yang di sana mau ngomong silakan. Apa yang mau disampaikan atau testimoni tentang Freeletics juga bebas. Jangan yang bagus-bagusnya aja lah, yang jeleknya atau yang kurangnya di mata kalian atau untuk apa nantinya supaya lebih dievaluasi juga boleh. Silakan. Tadi Om Oki mau ngomong lagi nggak atau siapa? Atau yang nonton atau viewer kita malam ini juga bebas. Tadi saya ngelihat ada Nita Mala. Halo Nita Mala. Dan itu memang. Kenapa, Coach? Kenapa, Coach? Kok langsung nunjuk? Kenapa itu? Siapa? Tria belum ngomong nih. Ya, tadi juga ada yang nanya kenapa. Ya guys, tunggu guys. Tadi ada yang nanya, Freeletics kenapa udah nggak ada di Instagramnya, udah nggak ada online lagi, latihan online? Ya itu saya jawab. Kenapa kita tidak ada latihan online lagi di Instagram? Ya karena mungkin kesibukan masing-masing juga sudah bisa ditinggalin ya. Jadi dalam 2 bulan terakhir, dalam 3 bulan terakhir setelah lebaran itu kita stop. Insya Allah dalam waktu dekat kita mulai lagi di latihan online lagi. Insya Allah. Sorry, ini barusan dapat mention atau komentar
kangen latihan freeletik di sayap kiri. Serius enggak ini? Iya. Sudah. Tuh, share menu mingguan aja, seminggu sekali aja dulu. Tria testimoni apa nih? Ini termasuk yang nggak tahu ya. Setahu kita sih dia paling terakhir gabung di sayap kiri. Mungkin dia sebelumnya sembunyi di belakang di dalam lapangan Saparua, nggak tahu. Tria, testimonimu apa ini? Mas Adi, latihan masing-masing aja lah, kan gerakannya udah pada tahu. Pertanyaannya, mana laporan latihan? Minta menu, tapi nggak ada laporan latihan, cuma sekali dua kali doang. Mana? Kesempatan coach, hajar coach, hajar. Jadi Adi ini Jualan dikasih di ini. Malasan kan? Nah, ini usulan dari Ami, share menu latihan mingguan aja. Bisa jawab nggak Coach Ardi atau Coach Digul? Masa aku yang jawab? Kalau ini ya DM ya. Ya DM dijawabnya Ami. Gimana? Itu usulannya bagus loh Coach. Gimana kalau share menunya mingguan aja? Gimana Coach? Udah beres coach, nah ke tadi. Oh, udah beres. Mana laporannya? Yahin aja dulu. Oh iyain aja dulu. Enggak, dia sibuk. Nggak bisa Oke. dulu. Terus. Coach, bisa nggak nge-share latihannya, menu latihannya mingguan? Bisa. Bisa banget. Bisa ya? Mungkin Kak itu, kan banyak nih yang kangen, banyak yang kepengen olahraga freeletik, tapi keterbatasan kondisi nggak mungkin bisa bareng-bareng lagi. Paling nggak secara daring atau ngasih menu latihan biar mereka masing-masing di rumah dengan diarahin secara ya mungkin ada tutorial lah di Instagram atau di mana. Bisa nggak itu dilakuin dalam waktu dekat? Atau enggak jadi proyeknya freeletik lah ke depan karena semua juga nunggu-nunggu itu. Bisa banget. Tungguin berapa Kemarin kita sempat ngobrol internal, kompetisi internal, kita bakalan ngadain latihan online lagi di IG. Wah, keren. Jadi janjinya mau ngadain latihan online lagi ya. Tuh, Siska Anin dia. Oh, di weekend itu. Pokoknya nanti kalau memang ada event begitu ya silakan nanti bisa di-share di Instagramnya kan. Jadi semua tahu juga. Dan yang pasti kan jawabannya pasti freeletik bubar sembarangan. Kan jawabannya gitu, ya kan? Siapa yang ngomong? Coach, ini teman-teman dari yang ada di sana ada yang mau ngasih masukan nggak atau Tria mau ngomong nggak? Tria? Hah? Mau ngomong nggak? Capek. Nah, Idrus mau nambahin lagi nggak? Orang latihan politik aja ogah-ogahan. Idrus mau nambahin lagi? Enggak. Sebelum kita tutup ini Coach Digul, Coach Ardi, apa yang Coach Digul dulu lah, apa yang mau disampaikan ke kita semua? Jangan pernah berhenti berolahraga karena olahraga itu banyak manfaatnya. Selain melatih fisik ke badan, kita melatih mental juga di situ. Karena ada sesuatu yang akan jelas. Oke. Ya. Jadi itu bentuk mental juga. Di mana negara maju pasti orang-orangnya pasti berolahraga. Jadi intinya jangan berhenti buat berolahraga. Ini ada komentar juga dari siapa dia? Latif Nur Syaban, jangan bubar dong. Saya mau ikutan freeletik lagi nih coach. Bukan saya yang ngomong bubar, itu tim yang buat judul gitu. Tapi tadi udah diklarifikasi, nggak bubar, gimana mau enggaknya? Gimana Latif itu salah satu juga tuh yang tadi disebutin Adel. Oh gitu. Jadi ditunggu ya sama teman-teman lamanya ini ya. Oke, dari Coach Ardi. Mangga Coach, apa yang mau disampaikan?
Ini nih, Diajak ngomong serius kita pusing, bercanda-bercanda. Benar kata Bigul, olahraga tuh membentuk imunitas. Olahraga tuh membentuk imunitas tubuh kita makin kuat ya untuk menghadapi apapun. Kenyataan boleh, virus boleh. Saya punya cerita kenyataan dari bulan Maret kemarin, orang tua saya dua-duanya positif COVID. Selama 2 bulan dirawat di rumah sakit, hasilnya masih positif. Nah, akhirnya setelah saya suruh orang tua saya untuk berolahraga, akhirnya mereka mulai rutin selama seminggu latihan olahraga. Seminggu kemudian setelah di swab, hasilnya negatif. Dan Jadi artinya itu di healing. rumah sakit. Iya, terus. Tidak memakan obat, nggak makan obat, cuma makan vitamin, makan vitamin, tapi dengan olahraga imun tubuh mereka menguat gitu, malah bisa istilahnya malah hasilnya bisa negatif gitu. Kalau kata di masa pandemi ini kita harus tetap berolahraga aja gitu. Mau sendiri, mau barengan, mau di outdoor, mau di indoor, yang penting kita harus gerak, badan kita harus gerak, nggak boleh mager-mageran terus gitu. Oke. Jadi intinya pesan-pesan mereka ini kita tetap harus olahraga, tetap harus jaga diri karena di kondisi sekarang imun tubuh itu paling penting dan imun tubuh itu bisa kita dapatkan dari olahraga itu sendiri, Coach ya. Pokoknya kita tunggu Freeletics bisa lagi, bukan kita tunggu ya, semoga tempat-tempat publik itu sudah bisa dibuka lagi. Freeletics bisa beraktivitas berolahraga bersama-sama lagi. Mudah-mudahan kita semua ya terhindar dari COVID ini, bisa sama-sama jaga diri masing-masing. Dan sekali lagi buat Kang Henry Winoto, jangan bosan untuk ngebujuklah Kang Emil. Kalau yang lainnya udah dibuka, kok kenapa yang olahraga belum dibuka, Kang Emil, gitu kan? Masa klub malam udah dibuka, kok yang buat olahraga belum dibuka sih, gitu kan? Itu, loh iya kan faktanya, iya. Jadi coba kita lihat jalan, mereka sudah ngebuka, artinya kalau motivasinya sama-sama mencari kebahagiaan, olahraga endorfinnya itu lebih gede, ya kan? Jadi buat Ridwan Kamil, mudah-mudahan didengar omongan kita, tokoh-tokoh lain, Kang Henry Winoto, mudah-mudahan ini disampaikan lah gitu kan. Kita nggak neko-neko kok, pasti teman-teman sudah sadar dengan kondisi yang ada, yang pasti teman-teman Freeletics juga sangat paham bagaimana menjalankan protokol kesehatan dan ya asal dapat dukungan lah. Oke. Igul, Ardi, Idrus, Taulani. Makasih ya. Makasih kalian sudah berbagi buat kita semua di sini. Mudah-mudahan perjalanan kalian 6 tahun ini memberikan yang besar tanpa pamrih itu jadi motivasi kita. Saya kira jujur harus banyak belajar dari hal itu. Nggak ada apa-apanya. Kita nggak akan berarti kalau kita belum bisa memberikan sesuatu tanpa motivasi. Itu mahal. Itu yang paling keren. Keren Coach. Kita tetap terus tunggu Freeletics Bandung eksis. Kita bisa bareng-bareng lagi di Saparua, mudah-mudahan cepat. Om Oki, terima kasih. Ria, terima kasih. Putri Putan. Dan buat teman-teman, ini sekali lagi Coach. Jadi Freeletics Instagramnya Freeletics Bandung itu apa? Freeletics_BDG ya. Ya. Oh iya. Freeletics_BDG. Nah, jadi kalau mau tanya lebih lagi, tadi karena banyak yang baru, silakan langsung nanya ke sana. Mau minta menu ke mereka, tinggal di-mention aja, Coach Digul, Coach Ardi, ataupun ada beberapa di sana, tadi udah disebutin, banyak banget lah. Itu bisa langsung, mereka akan sangat dengan senang hati membagi pengalaman mereka untuk kita bisa olahraga di rumah. Oke.
Enggak. Kenapa Kos putus-putus? Kenapa? Idrus minta menu Idrus. Aku tahu menu kesukaan dia, aku tahu kok. Udah gampang itu sih. Gitu. Oke, Tria, makasih. Om JK, makasih. Dan Om Oki sama yang lain yang datang di sana, terima kasih. Teman-teman yang sudah aktif kita ngikutin kita obrolan di sini, juga terima kasih. Kita belajar konsisten untuk tiap minggu kita menghadirkan orang-orang super, ya mereka kayak mereka gini lah, manfaatnya gede banget. Karena kita harus belajar dari mereka, ya. Terus mohon maaf, Coach Ardi, mohon maaf teman-teman freeletic, teman-teman free runner, kita waktunya terbatas dan terpecah dua, tapi nanti kita mudah-mudahan bisa ngobrol sama teman-teman free runner. Itu pasti lebih asik lagi. Harus dandan kalau sama mereka itu biar kelihatan lah gitu kan. Oke, makasih buat Om Maynard, si John Test Hunter, terima kasih yang sudah memfasilitasi kita, boleh pinjam tempatnya, boleh pinjam Habis. Nah, jadi itu kopinya silakan lah, kalau penasaran datang aja langsung ke Nos Coffee di Jalan Kuningan Raya nomor 15 kalau nggak salah. Kuningan Raya 15, harga terjangkau, udah dapat kopi yang paling mantap. Oke, makasih teman-teman semuanya, makasih ya. Bye. Nah, Kontak kontak terus ya, mari kita sehat. sama ya, mudah-mudahan Mari kita kita bisa sehat. ketemu lagi. Ya, makasih. Aku izin aku end ya live-nya ya. Oke. Ya, Assalamualaikum. Serem kiri. Sekarang yuk. Sayap kiri. Saya Enggak. Sayap kiri. Sayap kiri.